Igor Tudor lahir pada 16 April 1978 di kota pelabuhan Split, Kroasia, saat itu masih merupakan bagian dari Yugoslavia. Sejak kecil, Tudor sudah akrab dengan dunia sepak bola. Ia tumbuh di tengah atmosfer Hajduk Split, klub legendaris Kroasia yang membentuk mentalitas kompetitif dan disiplin yang kelak membawanya meniti karir internasional. Masuk ke Akademi Hajduk Split, Tudor menunjukkan kualitas istimewa sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Ia mencatat debut profesionalnya di usia 17 tahun, memperlihatkan permainan keras, lugas, dan intelektual di atas lapangan. Kombinasi kekuatan fisik dan visi bermain menjadikannya salah satu talenta muda paling menjanjikan di Balkan pada era 1990-an. Pada 1998, saat usianya masih 20 tahun, Juventus memboyong Tudor ke Turin. Langkah ini menjadi titik balik besar dalam karirnya. Bersama si Nyonya Tua, Tudor bermain selama 7 musim, 1998-2005, dan mencatat lebih dari 150 penampilan di semua kompetisi. Selama membela Juventus, ia menjadi bagian dari era keemasan yang diisi oleh nama-nama besar seperti Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, dan Gianluigi Buffon. Ia turut membawa Juve menjuarai 2 gelar Serie A, 1 Supercoppa Italiana, dan tampil di final Liga Champions 2003 melawan AC Milan, meski tidak tampil sampai akhir karena cedera. Dikenal karena ketenangannya di bawah tekanan, kemampuan membaca permainan, dan kedisiplinannya dalam bertahan. Sayangnya, cedera kambuhan mulai mengganggu performanya di awal 2000-an. Pada 2005, Tudor sempat dipinjamkan ke Siena sebelum akhirnya kembali ke Hajduk Split dan pensiun pada 2008, di usia 30 tahun. Setelah pensiun, Tudor tidak menunggu lama untuk terjun ke dunia kepelatihan. Ia memulai dari titik paling dasar, membawa filosofi bermain modern dari pengalamannya di Italia dan menyuntikannya ke dalam klub-klub yang ia tangani. Hajduk Split, 2013-2015, klub masa kecilnya menjadi tempat ia belajar memimpin. Ia memprioritaskan pemain muda dan menyerang dengan intensitas tinggi. PAOK Thessaloniki, 2015-2016, memperkenalkan pressing tinggi dan fleksibilitas formasi. Karabukspor, 2016-2017, dianggap sebagai pelatih penyelamat karena membawa tim lepas dari zona degradasi Liga Turki. Galatasaray, 2017-2018, masa singkat namun penuh tekanan. Dihormati karena pendekatan progresif, namun tidak cocok secara politik internal. Udinese, 2018-2019, 2 periode singkat namun berhasil mempertahankan klub di Serie A dengan skuad minim bintang. Pada 2020, Tudor bergabung dengan Juventus sebagai asisten pelatih Andrea Pirlo. Keduanya memiliki sejarah bersama sebagai pemain. Tudor fokus pada lini pertahanan dan taktik transisi. Meski musim 2020-2021 tidak berjalan mulus bagi Juventus, kerja taktis Tudor mendapat apresiasi. Ia membantu Juve menjuarai Coppa Italia dan lolos ke Liga Champions. Kolaborasi ini menjadi modal besar untuk reputasinya di kalangan manajemen Juventus. Tudor kemudian memutuskan melangkah lagi sebagai pelatih kepala. Marseille, 2022-2023, membawa klub finish posisi ketiga di Ligue 1 dengan gaya menyerang cepat dan atraktif. Lazio, 2023-2024, menggantikan Sarri dan berhasil mempertahankan stabilitas klub, meskipun akhirnya mengundurkan diri karena ketidaksepahaman dengan manajemen. Gaya bermainnya semakin dikenali, vertikal, intens, menyerang, dan menekankan efisiensi. Pada Maret 2025, Juventus mengalami krisis performa di bawah Thiago Motta. Manajemen memutuskan untuk memecat Motta dan menunjuk Tudor sebagai pelatih utama. Penunjukan ini mendapat sambutan positif karena Tudor adalah mantan legenda klub yang paham kultur Juventus. Ia telah matang sebagai pelatih dan terbukti adaptif di berbagai liga.
Dalam 9 pertandingan pertama, Tudor membawa perubahan nyata. Hanya kalah 1 kali di Serie A. Meningkatkan produktivitas gol. Memberi peran sentral pada pemain muda seperti Kenan Yildiz. Juventus finish peringkat keempat, kembali ke Liga Champions. Setelah sukses singkat itu, Juventus secara resmi memperpanjang kontrak Tudor hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan setahun lagi. Ia juga menjadi pelatih Juve di Piala Dunia antar klub FIFA 2025, mewakili Italia. Manajemen baru, termasuk General Manager Damien Comolli, memberikan kepercayaan penuh pada Tudor untuk memimpin proyek jangka panjang klub. Tudor bukan hanya sekadar mantan pemain yang kembali. Ia datang membawa misi, mengembalikan Juventus ke jalur kejayaan. Dengan kombinasi pengalaman, kedekatan emosional dengan klub, dan pendekatan modern dalam taktik, Tudor kini menjadi simbol reinkarnasi Juve. Musim 2025-2026 menjadi musim yang krusial. Dengan fondasi muda, dukungan manajemen, dan semangat yang membara, Igor Tudor siap membawa Juventus menantang kembali di pentas Serie A, Eropa, dan dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.